wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama puji dan puja syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah lahir ke dunia sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta dan telah berjuang dengan segala jerih payahnya demi menunjukkan manusia pada jalan yang benar, yaitu agama Islam. Sahabat-sahabat budaya yang dirahmati Allah, Taman Pendidikan Al-Quran atau biasa disebut dengan TPQ merupakan sebuah lembaga pendidikan atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non-formal agama Islam. Tujuan dibentuknya TPQ itu untuk mengajarkan ilmu agama pada anak-anak di usia dini, agar anak-anak bisa mampu membaca dan menulis Al-Quran dan juga membentuk sikap kepercayaan diri anak untuk berakhlak mulia sesuai tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagai lembaga pendidikan, TPQ juga telah memiliki dasar hukum untuk menyelenggarakan pendidikannya. TPQ di Indonesia didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 24 Ayat 2 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Sahabat TPQ adapun TPQ itu tujuannya yaitu membentuk atau mendidik anak-anak untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan serta sehat lahir dan batin, membantu anak dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam agar anak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang halal dan mana yang haram, sehingga anak-anak bisa saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya. Maka akan tercipta dalam pembelajaran itu, dalam TPQ itu, lingkungan yang aman dan nyaman dan yang tidak akan terjadi bullying atau kekerasan. Adapun TPQ ramah anak. TPQ Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal atau non-formal, informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, perlakuan yang salah. Adapun ciri-ciri sekolah ramah anak adalah lingkungan yang aman dan nyaman, pendidikan yang inklusif, kurikulum yang mendukung, peduli pada kesehatan siswanya, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Adanya keterlibatan orang tua di dalamnya, adanya iklim sosial yang positif, fasilitas dan sarana pelengkapnya. Maka menurut saya TPQ sudah termasuk dari program penggerak ramah anak. Program sekolah ramah anak merupakan program dalam suatu sekolah untuk memfasilitasi dan memperdaya potensi anak serta menjamin memenuhi hak-hak anak. Adapun program sekolah penggerak adalah fasilitas untuk mewujudkan visi pendidikan di Indonesia. Sekolah penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Sahabat-sahabat budaya yang dirahmati Allah, anak adalah masa depan dunia.
siapapun dan dari manapun mereka berasal. Anak adalah pemegang hak masa depan bumi yang kita tempati ini. Barang siapa saat mengeksploitasikan anak, itu tidak ubah mereka sedang membunuh hangitkan masa depan dunia tanpa bertanggung jawab. KH dan UUPA menegaskan bahwa anak memiliki sekian banyak hak yang secara umum berada dalam 4 kategori, yaitu hak hidup, hak perlindungan, hak partisipasi, dan hak tumbuh kembang. Itu berarti tiap anak berhak untuk hidup, mendapatkan perlindungan, melakukan partisipasi dan perkembangan sesuai dengan pilihannya sendiri dari lingkungan hidup yang mendukung. Maka dari itu, lingkungan untuk hidup dan berkembang menjadi sangat penting dalam memenuhi hak anak. Ya, baik. Ya, Ustazah. Kita lanjutkan dengan berinteraktif nggih, dengan tanya jawab dengan pendengar nggih Ustazah nggih. Ya, pendengar nek sampean kabeh Cak Ning cek tas gabungan karo Pro Papat. Nah, iki temanya adalah sing kaitane karo temanya adalah kaitannya dengan TPQ. Ya, dan kebetulan TPQ yang memang ramah anak begitu ya. Monggo 089 602 satunya 3 kali 968 secara teks ya, WA teks utawa langsung telepon. Sampeyan yo telepon koyo nang ngene 546 961 ya. Ustazah, ini sebelum kita bertemu dengan pendengar, nah sebenarnya kalau pola-pola di TPQ sekarang begitu, mungkin Ustazah bisa cerita pola pengembangan kurikulumnya itu apa mungkin yang beda. Kalau dulu mungkin yang anak-anak kecil itu adalah Iqra dan sebagainya. Apakah ada pembaruan sistem atau metode belajarnya Ustazah? Monggo Ustazah. Halo? Ustazah, bisa mendengar suara studio? Halo, iya. Ya. Kalau sekarang ini perkembangannya Ustazah bisa cerita metodenya apa kalau yang di TPQ itu? Apakah kalau dulu itu dikenal dengan Iqra dan sebagainya? Kalau sekarang apa Ustazah? Mungkin bisa bercerita sedikit. Banyak. Kalau masalah untuk Quran itu kayaknya banyak di TPQ itu. Kalau kayak ada tilawati, kalau dalam pembentukan masalah pembacaan dan Al-Quran ya, itu kurikulumnya ada yang pakai tilawati, atau yang pakai Tapi kalau masalah kan dalam TPQ itu tidak hanya mungkin yang sekarang ya, di samping mereka bisa membaca dan menulis Al-Quran, di TPQ itu ada kalau yang sudah masalah tajwidnya, terus materi hafalannya, tahsinus, mereka itu juga di TPQ diterapkan kayak gitu, tahfidz lah. Iya. Dan ini terus tentu sebenarnya memudahkan anak-anak atau adik-adik kita belajar soal Al-Quran begitu ya Ustazah ya? Iya. Ini sudah ada yang masuk kembali ke WA. Saya bacakan ya Ustazah, ini sudah masuk ke 089 602 satunya 3 kali 968. Ustazah, Assalamualaikum. Ini dari Pak Prihadi. Ini menanyakan juga pola-pola di TPQ ini sekarang semakin banyak di kampung atau di sekitar perumahan ya. Nah, ini sebenarnya bagaimana juga cara untuk lebih layak memberikan apresiasi bagi para pengajarnya. Karena selama ini kakak-kakak yang mengajar di TPQ itu memang diapresiasi seadanya. Bahkan ada yang dengan ikhlas tidak diberikan apresiasi atau imbalan. Nah, ini bagaimana semestinya ya. Nah, ini pola manajemen di TPQ ini ya Pak Priyadi ya, kalau menyasarnya ya. Oke, monggo bisa dijawab dulu saja. Gimana bisa diulang? Itu pola-pola penerapan kinerjanya gitu kah? Iya, kalau intinya Pak Priyadi ini bertanya, yang mengajar itu sekarang lebih banyak yang mungkin belum digaji atau belum diberi apresiasi yang layak, bahkan dengan ikhlas mengajar anak-anak. Nah, itu bagaimana semestinya begitu? Iya, kalau menurut saya
Ya, memang mungkin masih banyak sebagian dari TPK-TPK itu memang tidak diberi apa ya kalau namanya dibayar, intinya gitu. Lebih banyak mereka itu mengajar dengan ikhlas. Karena kalau saya sendiri pribadi sampai saat ini ya memang di tempat saya mengajar itu tidak ada gaji menggaji antara guru-guru, itu tidak ada. Kita jalan dengan ikhlas sudah. Kalau menurut saya itu sih nggak apa-apa sih. Tapi kalau memang ada manajemen yang bagus dan diberikan apresiasi, itu juga akan lebih baik begitu ya Ustazah ya? Akan lebih baik, dan itu mungkin bisa dialokasikan untuk kenyamanan anak-anak mungkin lebih tinggi. Kalau misalnya di tempat saya penerapannya kayak gitu. Kalau di tempat saya penerapannya umpamanya memang ada uang, itu diapresiasikan untuk kenyamanan anak-anak terlebih dahulu. Untuk menunjang belajar pendidikannya anak-anak. Karena ini sebenarnya kalau TPQ itu ada yang biasanya gabung dengan masjidnya atau musolanya gitu ya Ustazah ya. Tapi ada juga yang Tapi untuk belajar membelajar itu kayaknya masih tidak ikut dalam situ. Cuman ada juga TPQ yang memang ini berdiri sendiri, jadi ya memang ada masyarakat atau kelompok masyarakat yang dengan ikhlas begitu ya, bahkan memang tidak pesertanya, adik-adiknya tidak ditarik biaya dengan ikhlas begitu. Tapi kalau mungkin kalau di tempat saya itu terus terang tidak ditarik biaya, cuman anak-anak itu seikhlasnya 1 minggu sekali, itu pun untuk penyumbangan ke masjid untuk lampunya atau apanya gitu. Tapi untuk para gurunya kita ikhlas nggak ke situ untuk para gurunya ditarik memang yang kalau maksudnya Pak Priyadi itu mungkin kalau yang sudah gabung dengan masjid atau musolanya, kalaupun misal ada dana gitu di manage yang baik, mungkin bisa sekedar memberikan pengajarnya juga lebih baik begitu ya Ustazah ya? Iya, itu lebih baik, mungkin akan lebih menarik peminat untuk yang lainnya yang memang sudah punya potensi, itu lebih baik. Tapi kalau memang nggak ada, kita kan ya nggak bisa, karena ini berhubungan dengan Quran ya kalau menurut saya. Baik, pendengar yang dirahmati Allah, masih bersama dengan Ustazah Siti Khadijah soal TPQ yang juga ramah anak. Nah, sebenarnya kalau soal taman pendidikan Quran itu mungkin Ustazah bisa sedikit cerita pendiriannya. Apakah memang perlu izin secara resmi dari Kementerian Agama atau bagaimana sebenarnya Ustazah? Silakan bisa cerita Ustazah. Kalau mungkin awal mulanya tanpa izin. Mereka karena ada masjid, adanya pembentukan, terus ada para ibu-ibu untuk menitip anakku, itu mungkin awal mulanya. Tapi untuk program yang TPK ada yang sudah terdaftar sekarang, dan memang pemerintah sudah mengakui sejak tahun 2007 ya. Walaupun pelajarannya non formal, tapi TPK itu maksudnya didata untuk mengajukan proposal, dan itu sebagian gurunya nanti maksudnya adalah syarat-syarat dengan syarat tertentu untuk diajukan, dimasukkan ke Kemenak, dan itu juga dapat gaji dari Kemenak, juga menggaji, kadang ada yang kayak gitu. Tapi kadang sebagian TPQ itu terutama di Surabaya Utara ini terkendala dalam surat-surat tanahnya. Kan syarat-syarat itu contohnya itu. Dari bangunannya atau tempatnya ternyata juga ada yang menyoroti begitu ya? Jadi syarat dari proposal, dari syaratnya itu juga termasuk itu. Jadi di sebagian di Surabaya Utara ini banyak yang belum terdaftar, memang sebagian ke Kemenak, karena terkendala dalam surat tanahnya itu. Ya. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, monggo ini yang ini TPQ yang juga ramah anak. Ini dari Mbak Ani yang ada di Sidoarjo, sudah menyampaikan melalui WA. Izin saya bacakan lagi ya Ustazah. Ya. Assalamualaikum Ustazah, ini saya mau bertanya,
Sebenarnya kendala dalam pengembangan TPQ itu apa? Apakah memang kalau zaman sekarang ini saya kok merasa melihat anak-anak itu juga jarang yang mau diajak ngaji. Terkadang ini yang juga jadi keprihatinan ya. Bisa jadi karena pengajarnya juga kekurangan. Nah, ini bagaimana solusinya ya? Ning Ani atau Mbak Ani ya. Nah, monggo Ustazah, silakan Ustazah. Kendalanya mungkin untuk saat ini masalah dihadapi dalam pembelajaran PPG itu untuk pesertanya, maksudnya anak-anaknya mungkin karena sekarang sudah zaman IT ya, jadi minat mungkin agak berkurang. Ya, kemudian bagaimana Ustazah? Terus mungkin juga kalau zaman masa ini juga masalah pengajarnya lebih sedikit dan banyak anaknya dan kurangnya dalam proses itu kurang maksimal. Itu terus lagi yang untuk dilihat anak-anak zaman sekarang ini lebih cerdas, lebih sepertinya memang mereka sudah bergeli dengan IT ya, jadi lebih kalau tidak kita cara mengajarnya tidak bervariasi, anak-anak itu lebih geli. Iya. Dan itu yang minat. Berarti termasuk salah satu pola pengajarannya ini yang juga harus lebih menarik sebenarnya ya, Ustazah. Ya, harus mengikuti, maksudnya agak lah mengikuti anak-anak tren yang sekarang, harus lebih menarik minatnya anak-anak. Apalagi kalau ketika awal ini menerangkan dan memberikan pelajaran soal huruf hijaiyah dan soal ngaji, ini kan juga ada tantangan tersendiri begitu ya Ustazah ya. Iya, pemahaman, terus kalau dulu kan polos ya anak-anak maksudnya mengaji ya sudah mereka fokus pada mengaji. Kalau sekarang tanpa kalau kita tidak masih peraturan tanpa kadang anak-anak itu mengaji dengan membawa handphone dan sebagainya, mengajar di belakang mereka bermain. Kadang kan gitu ya. Jadi kalau kita tidak masing-masing itu sebenarnya prosesnya itu anak-anak itu lebih fokus ke yang lain. Begitu dia berhadapan mengaji, pikirannya sudah nggak fokus. Jadi sulit memberi pemahaman pada anak yang sekarang agak lebih sulit ya. Ya. Ini berikutnya dari yang bertanya dari hamba Allah 6051. Ini dari Mbak siapa atau Mas siapa atau Pak siapa atau Bu siapa, monggo dilengkapi. Tapi pertanyaannya cukup menarik ya. Ustazah, kalau memang kita tidak bisa mengharapkan TPQ 100% ya, bahwa sebenarnya mengaji atau mengajarkan Quran pertama itu harusnya adalah ayah dan bundanya. Tetapi kendalanya sekarang ini ayah dan bundanya atau orang tuanya itu yang memang mohon maaf tidak bisa mengaji. Nah, ini bagaimana ya? Monggo Ustazah, kan memang harus lebih baik itu kalau awal dari keluarga ya. Iya, karena lingkungan pendidikan pertama yang mungkin membuat nyaman anak-anak itu adalah keluarga. Itu sebenarnya. Yeah. Tapi kalau ada kendala di dalam karena orang tuanya tidak bisa tidak apa, kita bisa menitipkan pada PPG atau dengan secara langsung minta tolong dengan khusus lah. Karena memang itu kendalanya. Sebenarnya lebih juga memang yang lebih baik itu adalah keluarga, terutama ayah dan ibunya, karena itu guru yang paling mengerti mereka. Ya, memang sekali. Ya, banyak potretnya yang memang kalau Ustazah sendiri apakah juga kebetulan punya TPQ gitu, jadi melihat mungkin banyak bundanya atau ayahnya yang sebenarnya masih belum bisa gitu, atau bagaimana? Iya, banyak. Terus banyak yang belum bisa, ada pun yang bisa. Kadang mereka dikendalakan dengan kesibukan. Kesibukannya. Ada yang bisa, tapi dikendalakan kesibukan. Saya tidak punya TPQ. Oh iya. Tapi saya berada di lingkup di masjid. Gitu. Saya setiap hari saya di situ. Kebetulan masjidnya juga ada TPQ-nya juga ya Ustazah ya?
Iya, itu di kampung gitu. Saya ada di situ berperan juga di situ. Sudah masuk sudah lama berperan di situ ya. Saya makanya kalau saya pribadi kalau masalah materi itu nomor kesekian kalinya. Karena kita merasa punya kenyamanan tersendiri kalau kita sudah mengajarkan Al-Quran, membentuk pribadian anak-anak sesuai itu, mengajari anak-anak. Dalam TPQ kalau bagi saya itu tidak hanya untuk belajar mengaji dan membaca dan menulis Al-Quran saja, tapi kita juga mumpung anak itu masih dini, kita bentuk karakter mereka sesuai yang diajarkan dalam Quran. Ya, jadi tentu berpahala, dan kalau misalnya ada apresiasi dari masjid kalau punya dana tambah lebih berpahala lagi kan, double ya pahalanya Ustaz. Lebih menyenangkan. Cuman kita menyaksikan itu karena kita mengharap sudahlah nanti ada sendiri. Tentu pertama jangan terlalu mengharap kan, begitu ya Ustaz. Pertama, jadi kita sudah mencoba untuk menghilangkan, tapi soal biasanya orang tuanya ngasih atau itu diterima gitu, soal lain ya nanti kalau ada misalnya lain, tapi hati kita harus kita bentengi dulu untuk tidak mengharap. Untuk umumnya bulan ini kita dapat sudah, kalau enggak ya kita ya memang hati ya, jadi kita bentengi untuk tidak mengharap itu saja. Kan lumayan buat beli kuota Ustazah. Kalau rezeki tidak ditolak, tapi kita jangan terlalu mengharap lah, takutnya kecewa gitu aja. Ini kembangan obrolan guyonan obrolan aja. Ustazah, kalau yang menciptakan TPQ yang lebih ramah anak itu apa sih sulitnya gitu? Apakah memang pengajarnya harus lebih bagaimana gitu Ustazah? Ya, kalau menurut saya setelah ada program ramah anak, setelah kita sama-sama menelusuri, sebenarnya TPQ sudah lebih dulu ya, karena TPQ sudah berusaha membentuk akhlak kepribadian anak, baik itu dalam mendidik dalam segi moral dan juga. Nah, ramah anak kan kita juga menjurus ke situ, anak dididik untuk membedakan ini yang baik, ini yang tidak baik ya, kita juga harus begini, kita gini. Nah, dengan adanya anak saling menghargai sesama teman, mungkin tidak akan terjadi kekerasan di sekolah, kekerasan di pendidikan, di lembaga pendidikan gitu. Kalau menurut saya setelah adanya program gitu, sebenarnya ini sudah lebih dulu, karena mereka membentuk akhlakul karimah. Jadi adanya TPQ ramah anak, insya Allah sudah menjalankan sebagian program dari ramah anak itu, gitu. Jadi kan tidak semata-mata itu mengajarkan baca tulis Al-Quran, hijaiyah, tapi kita sebagai guru juga, terutama guru bagi saya itu terutama guru kita bukan merasa mengajar, tapi kita juga belajar ke anak-anak itu. Iya. Saya sering menerangkan sesama guru, saya bilang kita nggak mengajar, tapi kita belajar dari anak-anak bagaimana kita harus sabar menghadapi anak-anak, memberi contoh, karena anak-anak itu adalah peniru terbaik, bukan pendengar yang baik. Karena apa yang dilakukan itu gampang dicontoh sama anak-anak Ustazah ya. Gampang dicontoh dengan anak-anak, tapi mereka diberi nasihat akan hilang dari mereka itu jarang. Yang melekat dalam pikiran mereka itu akan hilang. Jadi kita jangan cuma memberi nasihat membedakan itu, tapi kita saya sesama guru itu kita beri contoh mereka yang baik. Anak-anak itu kita bagaikan tulisan kita kasih contoh dia, itu nggak boleh, ini jadi kita yang ngasih contoh, kita belajar dari anak-anak, belajar sabar, belajar mengurai emosi gitu. Jadi misalnya kalau misalnya saya ngajar sama Ustazah itu bilang jangan telat gitu, ternyata kita datangnya telat, itu juga jadi contoh jelek ya. Jangan telat, nggak boleh pegang HP. Iya itu. Nggak boleh bawa HP ke tempat mengajar itu. Ayo adik-adik, ini HP-nya dimatikan atau di silent dulu gitu ya. Kan mungkin ada yang bawa HP kan, jelas ya di jelas ada. Kadang saya ambil. Nah, ini kan saya gini, mereka kalau mengambil maksudnya dikumpulkan dulu ya adik-adik gitu ya.
memanggil saya bunda. Bunda ambil dulu ya. Nanti kalau sudah saya kasihkan. Saya ambil, saya taruh di meja. Lihat ini, saya nggak bawa kan? Saya contohin juga, saya nggak bawa. Habis diambil nanti bunda Siti Khotijah main HP sendiri. Ada telepon gitu. Iya. Bunda Siti Khotijah ini ada job ceramah loh kan. Nanti hilang. Iya. Soalnya bagi saya mereka akan merasa nyaman. Kadang kita memang emosi ya. Tapi kita kalau anak-anak merasa nyaman biar dia ambil ya. Dipinjam sabun. Ya saya pinjam. Dipinjam Kak. Ya, kalau memang rata-rata sejauh ini sih kalau yang namanya TPQ sepengetahuan saya Ustazah itu kan memang adik-adik bawa bekal sendiri gitu ya. Nah mungkin bisa di manage berikutnya besok-besok itu kalau memang ada rezeki atau donatur yang memberikan dana untuk konsumsi mereka kan juga akan lebih baik juga ya begitu ya Ustazah ya. Lebih baik dan mungkin akan lebih menarik minat mereka, semangat betul. Mereka. Ya, apalagi kalau ngaji terus minum es degan gitu ya Ustaz. Iya. Atau habis ngaji ada kuenya gitu ya. Kue gitu akan sangat menyenangkan sekali. Iya, itu bisa jadi motivasi ya Ustaz. Jadi motivasi bagi mereka. Seakan-akan mereka tanya, besok menu apa lagi? Gitu. Oh iya. Atau misalnya memang, tadi kalau Ustazah Siti Khotijah bilang apa yang kita lakukan itu adalah contoh. Nah kalau yang sudah ada yang contohnya baik dan sabar tentu akan difavoritkan gitu ya Ustazah ya. Iya. Jadi misalnya, maunya sama Ustazah Siti Khotijah, maunya diajar sama Ustadz Indra gitu kan, kita jadi favorit kan gitu ya Ustazah ya. Iya. Tapi kadang kita juga menerapkan sama. Kadang mereka itu kan memilih. Halnya sama ini. Kita sama-sama bilang kita sih sama. Cuman kita sama-sama belajar di sini, gini. Ya kita terapkan sama. Juga mereka harus adil gitu loh. Kamu kan kemarin sudah ke saya, ayo kan kamu kesini ya gitu. Kita sama-sama salingan itu kita juga ngajari mereka saling menghargai bagaimana yang lebih tua atau sama adik. Kalau yang adik yang lebih kecil kita sayangi kayak gitu. Kita coba untuk mengalah. Kalau sudah kan mesti aja ada yang ribut gitu. Kita ngalah. Ngalah itu bukan berarti kita tuh kalah, bukan. Justru di hadapan Allah tuh kita lebih baik ini mengalah. Kadang saya kasih gitu supaya mereka akhirnya mau mengalah semua. Saya mengalah saja, bunda saya ngalah. Ngajinya nanti sama bunda sama Ustadz Indra aja dapat permen gitu ya. Salah satu trik juga. Sudah mengalah ya, terima kasih. Siap. Oke Ustazah, ini sebagai bagian terakhir mungkin apa yang ingin ditekankan Ustazah Siti Khotijah juga sekaligus mengajak dan mengingatkan ayah dan bunda di rumah yang memang ini keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu sehingga memang mau tidak mau sejak kecil harus kita ajarkan Al-Quran gitu ke TPQ. Silakan Ustazah, silakan disampaikan sebagai penutup. Ya sahabat, marilah kita semua sama-sama berusaha untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak agar terbentuk generasi muda penerus bangsa yang bermartabat. Bukan hanya di sekolah, bukan hanya di TPQ, terutama di rumah. Kita menciptakan lingkungan. Kalau memang orang tua dengan keterbatasan waktu ataupun keterbatasan pengetahuan mereka tidak, ya sebisanya aja. Kalau tidak bisa mengaji, berilah contoh yang baik saja pada mereka dengan memotivasi anaknya untuk berangkat pergi mengaji. Ya, baik. Nah, sekecil apapun usaha itu akan sangat bermanfaat bila dilakukan oleh semua orang secara kebersamaan. Betul. Kalau orang tua mendukung, pengajar mendukung, anak termotivasi, anak juga mendukung dalam gitu, maka sudah enak semuanya. Betul. Ya. Baik, Ustazah Siti Khotijah, terima kasih banyak waktunya. Saya sudah juga terima kasih berbagi ilmu dan edukasinya. Semangat terus dengan kegiatan-kegiatan di jalan Allah ya Ustazah ya. Terima kasih banyak. Iya, amin. Lain waktu kita bisa ngaji bareng ya Ustazah ya.
Sama saya juga. Bareng-bareng. Saya Cak Indra sama kru Pro 4 pamit Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Ya, saya terima kasih dan mohon maaf ya. Sama-sama Ustazah. Ya. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.